Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di online study divisi pengembangan akademik. Di sini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Kimia Analisis Dasar yang berjudul Analisis Gravimetri. Jadi, analisis gravimetri itu digunakan untuk menentukan kadar senyawa dalam suatu sampel. Berasal dari kata gravi dan metrik, yaitu weighing menimbang dan measure mengukur. Jadi endapan dari suatu reaksi nanti akan ditimbang, lalu kadar analit pada endapan tersebut yang akan diukur. Analisis ini merupakan analisis secara kuantitatif yang berdasarkan pada pengukuran massa. Pengukuran dalam metode gravimetri yaitu penimbangan. Banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Jadi, metode ini termasuk analisis kuantitatif yang didasarkan pada stokiometri reaksi pengendapan suatu senyawa. Analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara yaitu ada pengendapan atau precipitation, ada penguapan atau volatilization, dan ada elektrolisis atau elektrogravimetri. Yang pertama yaitu metode pengendapan. Prinsip metode ini yaitu mengubah bentuk komponen yang diinginkan menjadi sukar larut agar mengendap dan dapat disaring. Untuk prosedur pengendapannya, yang pertama yaitu penyiapan larutan. Di sini ada larutan sampel dan reagen yang berfungsi untuk mengendapkan analit yang terdapat pada sampel larutan. Ketika larutan tersebut dicampurkan, akan terjadi proses pengendapan. Di sini pada proses pengendapan ditunggu beberapa waktu sampai endapannya dan larutan induknya terlihat benar-benar terpisah, dan di saat itu endapan sudah tumbuh menjadi kristal. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan endapan dari larutan induknya yang menghasilkan endapan kristal tersebut. Lalu endapan tersebut dilakukan pencucian untuk menghilangkan atau membersihkan endapan dari kontaminan atau zat pengotor. Untuk larutan pencucinya yaitu larutan yang dapat melarutkan kontaminan tetapi tidak melarutkan endapannya. Kemudian dia juga mudah menguap pada temperatur pemanasan. Jadi diharapkan larutannya itu bersifat inert atau larutan elektrolit karena dapat menyebabkan pertukaran ion, yakni ion yang terabsorpsi akan digantikan ion lain yang mudah menguap pada saat pengeringan sehingga tidak ada larutan yang tertinggal. Biasanya dilakukan dengan volume yang sedikit namun sering. Selanjutnya yaitu pengeringan. Bisa disebut pemanggangan atau pemijaran. Pada proses ini bertujuan untuk menguapkan larutan induk dan larutan pencuci tadi agar pengotor yang mudah menguap itu hilang, kemudian endapannya diubah dalam bentuk yang dapat ditimbang atau diketahui rumusnya. Biasanya pada pengeringan menggunakan alat yaitu desikator untuk menghilangkan kadar air dalam endapan sehingga endapannya bebas dari pelarut. Selanjutnya, endapan yang dihasilkan akan ditimbang. Berapa hasil penimbangannya lalu dikonversikan dalam perhitungan dan didapatkan kadarnya. Lalu untuk endapan ideal yang diharapkan, yang pertama yaitu dia mudah disaring dan bisa dibersihkan dari pengotor. Jadi harus memiliki ukuran yang lebih besar dari pori-pori kertas saring agar endapannya itu tertahan dan mudah untuk difilter. Yang kedua, memiliki kelarutan cukup rendah sehingga tidak ada analit yang terbuang pada saat penyaringan dan pencucian. Yang ketiga, tidak reaktif terhadap udara. Dan yang keempat, setelah dikeringkan atau dibakar, menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Lalu untuk agen pengendapnya sendiri, apa sih yang digunakan agar dapat menghasilkan endapan ideal yang diharapkan tadi? Jadi agen pengendapnya itu ada agen pengendap spesifik dan selektif. Kalau agen pengendap spesifik hanya bereaksi dengan satu bahan kimia tertentu. Jadi untuk gambarannya yakni agen spesifik ini bisa mengendapkan sekelompok bahan kimia. Misalnya ada senyawa-senyawa yang mengandung ion Cl seperti NaCl, AgCl, FeCl, dan sebagainya. Nah, agen spesifik ini bisa mengendapkan semua senyawa tersebut yang mengandung Cl. Jadi yang mengandung Cl itu saja.
Nah, sedangkan yang agen pengendap selektif itu dia hanya bereaksi dengan bahan kimia yang sejenis. Jadi agen pengendap selektif itu hanya selektif pada satu senyawa. Jadi misalkan dia hanya bisa selektif pada AgCl saja. Sedangkan pada FeCl, NaCl atau ClCl yang lain itu tidak bisa. Kemudian ini ada teori tahap bagaimana endapan tersebut dapat terbentuk. Yang pertama, suspensi koloid, yaitu larutan mikro yang belum mengendap. Kemudian tahap selanjutnya yaitu nukleasi atau terbentuknya inti-inti endapan, yaitu pasangan ion-ion itu menjadi butiran yang ukurannya lebih besar. Dan selanjutnya masuk di tahap pertumbuhan kristal. Inti-inti itu menarik molekul lain menjadi butiran yang lebih besar lagi dibandingkan saat proses pembentukan inti tadi, agar bisa lebih mudah disaring. Kemudian yang keempat yaitu aging atau penuaan atau pematangan, yaitu menunggu sampai benar-benar mengendap. Endapannya itu dibiarkan dalam larutan induk selama beberapa jam pada water bath, biasanya 12-24 jam pada suhu kamar dan 2-4 jam pada suhu 60-70 derajat Celcius. Jadi di sini partikel kecil akan larut kembali kemudian mengendap pada permukaan yang lebih besar, sehingga kristal endapan yang terbentuk itu akan lebih teratur dan lebih besar. Dan yang terakhir terbentuknya kristal. Untuk ukuran partikel yang disaring itu harus cukup besar, yaitu di partikel koloid atau kristalin. Nah, kalau di ion-ion dalam larutan kan ukurannya 10⁻⁸ angstrom, jadi 0,00008. Jika partikel koloid itu 10⁻⁷ sampai 10⁻⁴ cm, dan yang paling besar dan baik untuk disaring yaitu ukuran kristal sebesar 10⁻⁴ cm. Selanjutnya yaitu menurut ilmuwan yaitu von Weyman bahwa ukuran partikel endapan berbanding terbalik dengan kejenuhan relatif dari larutan, atau bisa dinyatakan dalam persamaan relative supersaturation dengan rumus Q-S/S, di mana Q merupakan konsentrasi larutan dan S merupakan kesetimbangan larutan. Jadi nilai RSS ini dapat digunakan untuk memperkirakan atau mengontrol endapan yang terbentuk. Jadi ketika kita ingin mendapatkan endapan berbentuk koloid, maka kita harus bisa mengontrol nilai SSS-nya bernilai besar. Namun jika ingin endapan berbentuk kristalin, maka RSS-nya harus bernilai kecil. Nah, untuk memperoleh endapan yang besar dan mudah disaring, maka kita membutuhkan nilai RSS yang kecil. Caranya yaitu jika dilihat dari rumus tadi, maka kita harus menaikkan nilai S-nya dan menurunkan harga Q-nya. Nah, untuk menaikkan nilai S, kita dapat melakukan pengendapan dalam larutan panas. Jadi, suhunya itu ditingkatkan. Kemudian mengontrol pH, yaitu pH rendah, mengatur keasaman pengendapan tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan nilai Q kecil, pengendapan itu dilakukan dalam larutan encer atau konsentrasi yang rendah, serta penambahan reagen itu sedikit demi sedikit disertai pengadukan. Jadi selanjutnya ini adalah tabel aplikasi bentuk senyawa yang diendapkan dan ditimbang. Jadi misalkan kita ingin menetapkan ion Cl-, maka kita akan menggunakan agen pengendap yaitu AgNO3. Jika menggunakan ini, maka nanti senyawa yang kita endapkan nanti itu hasilnya yaitu AgCl, dan endapan yang akan kita timbang yaitu AgCl dan sebagainya. Selanjutnya untuk perhitungannya bisa dilihat untuk menentukan persen analit, berat analit dibagi berat sampel dikali 100%, kemudian kita bisa menentukan dari faktor gravimetrinya yaitu AR atau MR yang dicari tadi dibagi dengan MR endapan yang ditimbang. Jadi diketahui endapannya tadi, diketahui MR-nya.
Kemudian untuk menentukan persen analitnya yaitu berat endapan dikalikan faktor gravimetrinya dibagi berat sampel dan dikali 100%. Jadi nanti kita akan menerapkan rumus ini di contoh soal di akhir slide nanti. Nah, selanjutnya yaitu metode penguapan. Jadi di metode ini tuh digunakan untuk menentukan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan tadi mudah menguap. Metode penguapan ini digunakan untuk menentukan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Pemanasan untuk menguapkan air kristal ini adalah sekitar 110 sampai 130 derajat Celcius. Garam-garam anorganik banyak yang bersifat higroskopis sehingga dapat ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai air kristal. Untuk contohnya, jadi di metode ini bagian yang hilang itu yang dihitung dan ditentukan sebagai satuan kadarnya. Misal ada garam, kita ingin menentukan ketika garam itu murni, jadi untuk menentukan kadar air dalam garam tadi itu bisa ditentukan dengan metode ini. Untuk perhitungannya hampir sama dengan rumus sebelumnya, namun karena yang dicari yaitu kadar air atau hidrat yang hilang, maka kadar awal dikurangin kadar endapan. Nah, itu merupakan hasilnya. Jadi untuk yang kadar endapan tadi menggunakan rumus sebelumnya yaitu persen analit yang berat endapan dikali faktor gravimetri dibagi berat sampel dikali 100%. Selanjutnya yaitu metode elektrolisis, dilakukan dengan mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Jadi ion ini berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilox 0. Endapan yang terbentuk akan ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya endapan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat dilakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti pada air limbah. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan dari metode ini, metode gravimetri. Yang pertama, dia mudah dilakukan. Selanjutnya tidak memerlukan kalibrasi karena hasilnya didasarkan pada berat molekul. Selanjutnya hanya membutuhkan peralatan yang sederhana. Sangat akurat dan presisi. Keakuratannya tuh hampir 4 angka di belakang koma. Untuk kekurangannya yaitu prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih setengah hari. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama ada suatu sampel terdapat belerang sebesar 0,7653 gram diubah menjadi sulfat dan diendapkan sebagai BaSO4. Kemudian disaring, dicuci dan dibakar hingga didapatkan 0,2876 gram endapan. Hitung presentasi belerang dalam sampel yang dinyatakan dalam SO3. Jadi yang pertama diketahui benar analitnya yaitu 0,7653 gram dan berat endapannya yaitu BaSO4 0,2876 gram. Untuk MR-nya itu kita udah bisa mengetahui dari tabel periodik. Jadi untuk MrSO3 yang dicari itu 80 dan MrBaSO4-nya yaitu 233,3. Kita cari faktor gravimetrinya dengan MR yang dicari SO3 dan dibagi dengan MR yang diketahui BaSO4 80 dibanding 233,3 dapatkan 0,343. Kemudian untuk menentukan berat analitnya, persen analitnya digunakan rumus berat endapan dikali faktor gravimetri dibagi berat sampel dikali 100%. Jadi berat endapannya tadi 0,2876 gram dibagikan dengan berat analitnya 0,765 gram dikalikan faktornya tadi 0,343 dikali 100% dan didapatkan hasil 12,88%.
Next yaitu kita masuk di contoh soal metode penguapan sepertinya. Jika diketahui massa awal penimbangan padatan CuSO4 X H2O sebesar 0,674 gram, lalu dia dipanaskan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam dan ditimbang kembali, lalu didapatkan serbuk putih dengan massa konstan sebesar 0,429 gram. Hitung berapa nilai X-nya. Diketahui ini airnya, air unsur-unsurnya. Jadi diketahui CuSO4 X H2O itu sebesar 0,674, sedangkan endapan CuSO4-nya tadi yaitu 0,429 gram. Di sini kita bisa mendapatkan selisih massanya, yaitu massa dari X H2O tadi sebesar 0,245 gram. Kemudian dilakukan perbandingan massa per massa sama dengan mR per mR, yaitu massa H2O dibagi dengan massa endapannya CuSO4 sama dengan mR dari X H2O tadi dibagi dengan mR endapan CuSO4. 0,245 gram dibagi 0,429 gram sama dengan 18X dibagi 159,5. Nah, di sini dilakukan perhitungan matematika dan dapatkan X-nya yaitu 5,06 atau ekuivalen dengan 5. Jadi didapatkan nilai X-nya yaitu 5. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai analisis gravimetri di mata kuliah Kimia Analisis Dasar. Semoga dapat membantu pemahaman kalian terhadap materi ini, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Google Form yang tersedia di kolom deskripsi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.